jadi tari-tarian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, Dia yang gantikan kain tabungku dengan sukacita. Terbang lebih tinggi, lebih tinggi dalam hidung pujian, pujian syukur tiada henti di dalam hidup kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, biar yang bernafas tak berhenti puji nama Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, Dia yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian. Hubungan kita dengan Yesus seringkali dilukiskan dengan istilah sahabat. Yesus sang sahabat karib begitu dekat dengan kita. Ia tahu dan pernah mengalami semua bentuk kesedihan, ketidakadilan, dan kesulitan. Dia dekat dan memberi kekuatan pada masa sulit, agar kita memandang pergumulan sebagai suatu tantangan yang harus dimenangkan. Dia pun dekat saat kita senang, agar kita tidak lupa mengucap syukur. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita sujud menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga selesai. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa,
Kami bersyukur untuk kesempatan dalam persekutuan yang indah pada ibadah saat ini. Kiranya Engkau berkenan hadir dan melengkapi kami semua dengan kasih karunia-Mu, agar puji-pujian, doa, dan pelayanan firman boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 108. Mazmur 108 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya akan mengawali membaca ayatnya yang berangka ganjil, dan ibu-ibu sekalian membaca ayatnya yang berangka genap. Mazmur 108 ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Mazmur Daud. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Saudara-saudaraku, Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Horeb, mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari persekutuan kita bersama pada sore hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau yang sudah mempersekutukan kami bersama sebagai persekutuan kaum perempuan, jemaat-Mu,
dan kami semua merindukan kuasa kasih melalui pelayanan firman-Mu. Ya Roh Kudus, buatlah kami semua menjadi percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan mau bagi kehidupan beriman kami, demi kemuliaan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua berdiri atau menyesuaikan dengan keadaan kita masing-masing, dan kita mendengarkan pembacaan Alkitab pada sore hari ini dari Kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 18 pada ayat yang ke-24. Hanya satu ayat saja, Amsal 18 ayat 24. Firman Tuhan menyatakan demikian. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita masih berada dengan sebuah keadaan di rumah, beribadah di rumah. Tapi sebenarnya apa yang kita lakukan ini dengan kita beribadah di rumah, kita sementara menjaga dan merawat kehidupan ini. Dengan kita tinggal di rumah, beribadah di rumah, ternyata mendatangkan keselamatan untuk banyak orang. Karena itu, pada petang hari ini, kita bersama merenungkan bagaimana sesungguhnya kehidupan ini berarti bagi yang lain. Bagaimana hakikat hidup bersama itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup seorang diri tidak baik. Bukan tidak benar loh, tidak baik. Dan karena itu, Allah memberikan penolong. Sebenarnya hakikat dari ayat ini tidak serta-merta untuk menunjuk kepada hidup dalam perkawinan. Tidak. Allah mengaruniakan penolong. Hidup bersama satu, dua orang, satu ditambah satu menjadi dua orang akan jauh lebih baik. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Ia menghendaki para muridnya berdua-dua melayani. Artinya hakikatnya adalah hidup ini membentukkan teman, kawan, sahabat. Kalau hidup bersaudara itu sudah pasti. Yang karena keturunan, dia bersaudara karena keturunan. Karena faktor keturunan dari ayah ibu, dari kakek nenek, ada persaudaraan. Nomor satu, nomor dua. Kalau nomor satu kakak beradik, nomor dua mungkin sepupu. Ada sepupu dua kali, turunan seperti itu. Tapi semua adalah bersaudara. Karena turunan. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan ada yang lebih karib daripada saudara. Artinya ada yang relasi persaudaraannya itu lebih baik daripada seorang saudara. Seorang saudara itu sebenarnya tidak perlu diatur, dia harusnya bersaudara. Artinya bersaudara, hidupnya itu saling memberikan arti satu dengan yang lain.
Nggak perlu karena faktor persaudaraan. Nggak perlu faktor pertemanan. Dia karena bersaudara, dia wajib untuk hidup bersama. Saling menerima dan saling mengakui, memberikan arti satu dengan yang lainnya. Itu kan persaudaraan. Tapi ya, persaudaraan ternyata kadangkala dirusak atau dinodai oleh karena kepentingan pribadi tentunya, ataupun kepentingan karena faktor-faktor lain. Ada yang mengatakan persaudaraan itu runtuh karena uang, bisa menjadi pupus persaudaraan karena uang. Karena itu Salomo mengatakan ada yang lebih karib. Artinya lebih karib itu artinya lebih dekat, lebih erat, lebih memberikan arti daripada hidup bersaudara. Luar biasa pernyataan Salomo ini. Karena bukan tidak mungkin teman itu ternyata dapat memberikan celaka. Jadi ada paradoks kontra hidup. Teman kok mencelakakan? Mestinya teman itu adalah justru dapat memberikan kehidupan. Tapi kalau teman yang mencelakakan ini ya bukan teman lagi. Saudara itu harusnya saling saudara dalam persaudaraan itu harusnya saling menghidupkan. Tapi ternyata tidak memberikan arti. Ada yang lebih karib daripada relasi atau hubungan saudara. Luar biasa sekali. Salomo mengatakan ini menjadi tips atau prinsip hidup bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Menarik sekali saudara-saudara bahwa sorotan filosofi Salomo ini mau mengatakan kepada kita bahwa hidup ini sesungguhnya berarti satu dengan yang lain. Kita membutuhkan orang lain dalam hidup ini. Baik dalam kapasitas sebagai saudara, itu pasti ada. Dan juga teman. Teman ini bisa dibedakan kalau teman itu biasa-biasa saja relasinya. Tapi ada juga yang mengatakan sahabat. Sahabat ini berarti dia bisa menerima apa saja keadaan orang lain dari luar dirinya, bahkan dia mau berkorban untuk orang lain. Tapi Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang sahabat yang berani mengorbankan nyawanya selain Tuhan Yesus. Dia menjadi sahabat sejati karena ukurannya adalah dia berani mengorbankan nyawanya. Ya, kita tidak biasa mendengar keadaan seperti ini dalam kehidupan masa kini. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa teladan Kristus adalah dia menjadi sahabat dan rela berkorban bahkan sampai mati. Jadi prinsip persahabatan itu penuh dengan pengorbanan. Kalau teman ya kadangkala dia cari untung. Masih bisa didapat ya teman cari untung. Biasanya kita mencari teman supaya kita beruntung. Tapi bagi mereka yang menjadi sahabat, dia siap untuk tidak mengalami keuntungan. Itu bedanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ibu-ibu yang kekasih, maka firman Tuhan yang mau mengatakan kepada kita pada petang hari ini adalah bagaimana sesungguhnya hidup ini menjadi berarti bagi yang lain. Hidup ini sungguh-sungguh terbuka bagi yang lain. Kita harus bisa menjadikan hidup ini berkat bagi yang lain. Ada itu lagu yang sangat populer, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk menjadi berkat. Tapi kita tentunya harus tetap berprinsip berkat itu punya nilai iman.
Berkat itu bukan berdiri sendiri, tapi dia punya makna iman. Karena hidup ini memang kebahagiaannya karena memberi, karena membagi. Tidak menarik atau tidak mengumpulkan, tidak mendapatkan, tapi melepaskan. Oleh karena itu relasi-relasi sosial yang sungguh-sungguh berarti yang mau ditunjukkan oleh Salomo adalah bagaimana bisa hidup ini berarti, hidup ini menjadi berkat bagi yang lain. Seringkali dalam kehidupan bersama kita, dalam pergaulan, dalam interaksi satu dengan yang lainnya, itu menjadi buruk. Karena apa? Karena ada kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu ternodai. Atau dalam pernyataan Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dikatakan, jikalau dalam relasi sosial itu mengalami keburukan, pasti merusak kebiasaan baik. Dia berbicara tentang pertemanan, persahabatan dalam hidup ini. Yang seharusnya yang dikemukakan adalah hal-hal yang baik. Tapi sekarang ini ada istilah musuh dalam selimut. Artinya teman tapi sesungguhnya musuh, lawan. Banyak kali sekarang ini. Di muka baik, di belakang buruk. Ini bukan kepribadian Kristiani. Kita harus berani untuk melawannya. Paulus katakan dalam Roma 12, untuk kita dapat mengalahkan yang jahat dengan kebaikan. Ini prinsip hakikat hidup orang beriman, orang yang percaya kepada Kristus. Kalau dia melakukan kebaikan, maka ini dapat menembus apa saja yang buruk sekalipun. Dan oleh karena itu, mari ibu-ibu, ya saya sih tidak berasumsi bahwa perilaku pergaulan para kaum ibu yang seringkali dapat menyesatkan. Maksud saya adalah jangan sampai setiap perjumpaan kita bersekutu tapi untuk melemahkan yang lain. Persekutuan kita ini adalah harusnya untuk menghidupkan yang lain, bukan melemahkan yang lain. Karena apa? Karena cibiran, karena tuturan kita yang menaruh kebencian kepada yang lain. Ini namanya persekutuan. Kaum perempuan asal katanya adalah sekutu, bukan kutu. Sekutu itu artinya berpihak. Kita adalah orang-orang yang berpihak satu dengan yang lainnya. Jikalau ada kesukaran, maka kita berani dan kita dapat bersimpati, bahkan berempati secara nilai psikologisnya itu bersimpati, artinya kita ikut serta terhadap kesukarannya dan kita ikut membela dia dalam kesukarannya. Kita berempati. Kita berikan diri kita. Bukan kemudian ketika ada sebuah kesukaran lalu kita rame-rame untuk mempertajam, memperkeruh kesukaran itu. Apalagi dunia sekarang ini senang dengan yang namanya hoax, kabar bohong atau berita yang bukan sebenarnya, itu yang justru menjadi konsumsi dari sebuah perjumpaan atau sebuah persekutuan. Paling enak, paling sip kalau menggosip. Saya kira ini tidak dikehendaki. Bagaimana sesungguhnya hidup ini berarti, bukan berarti kita membenci. Untuk apa tidak menyukai seseorang, lalu kita kemudian mengabarkan nilai-nilai buruknya kepada yang lain, seolah-olah kita puas
ketika kita menaruh rasa buruk. Sekarang ini yang namanya nilai pertemanan itu sungguh-sungguh teruji. Ketika berhadapan dengan kesukaran, maka pertemanan itu teruji. Apakah kita menjadi teman yang sungguh-sungguh berarti dalam kesukaran? Atau justru kita memanfaatkan kesukaran yang dialami oleh teman kita untuk kita bergembira atas kesukaran-kesukaran yang lain. Ini sebenarnya satu motivasi bagi para kaum perempuan untuk sungguh-sungguh kita bisa bertutur kata yang lebih mendatangkan kedamaian dan berkat. Karena seringkali kita tergoda dengan sebuah keadaan. Akibatnya kita mudah sekali mengumpat dengan kata-kata yang buruk. Padahal sesungguhnya ketika kita katakan buruk kepada yang lain, maka perkataan kita itu menandakan bahwa kita pun ada dalam keadaan yang sama. Bahkan mungkin lebih daripada itu. Kalau mengatakan yang lain buruk, tapi ketika kita mengatakannya dengan yang buruk, ya sama, sami mawon. Janganlah kita menjadi kawan, tapi tidak memiliki kesejatian. Yesus adalah kawan sejati. Yesus adalah sahabat sejati. Karena apa? Penuh dengan ketulusan, penuh dengan keikhlasan. Jadi sekarang ini relasi-relasi sosial kita diuji dengan keikhlasan dan ketulusan. Jangan hanya senang mengucap sesuatu yang sedap didengar, tapi sebenarnya adalah kita sementara membangun kefasikan. Lebih bagus ketika kita mengatakan yang benar, maka kita memiliki mahkota kebenaran. Ada yang mengatakan ketika saya mengatakan yang benar, maka pada saat itu saya menjadi musuhnya. Atau ketika kamu menyatakan yang benar, maka saya menjadi musuhmu. Seringkali terjadi seperti itu. Tapi marilah ibu-ibu yang kekasih, kita saksikan kehidupan ini. Kita berada pada minggu-minggu Pentakosta yang mau mengajak kita untuk banyak melakukan tindakan-tindakan syukur, tindakan-tindakan yang menjadikan hidup ini berarti bagi yang lain. Semoga walaupun kita masih belum sempat berjumpa di bulan Juni ini, kiranya kita tetap terus bersemangat. Kita tetap terus menyaksikan kedinamisan dan produktivitas hidup yang sungguh-sungguh hidup ini berarti bagi yang lain. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara semua. Hiduplah penuh dengan kedamaian. Jadilah teman sejati. Jadilah sahabat yang baik bagi orang-orang banyak yang ada di sekeliling kita. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Tercinta dan terang
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersekutu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang sungguh-sungguh Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami dapat menyatu dalam kasih satu dengan yang lainnya, walaupun kami terpisah. Tapi kami ada dalam kesatuan hati untuk membangun dan memberikan hidup ini bagi yang lain, sungguh-sungguh menjadi berkat. Terima kasih untuk pelayanan firman-Mu, dan Tuhan senantiasa menolong kami, menjadikan kami sebagai saksi-saksi umat beriman yang dapat menjadi teman dan sahabat bagi sesama dengan penuh arti, penuh damai, penuh ikhlas, penuh tulus. Tuhan memberkati kami semua untuk menjadi berkat dalam kehidupan bersama di tengah-tengah rumah tangga, keluarga, relasi-relasi antara suami istri, antara orang tua dan anak, antara saudara, bersaudara, antara teman, sahabat, bahkan dalam persekutuan jemaat-Mu. Juga di tengah-tengah masyarakat. Tuhan menolong berkati kami menjadi perempuan yang sungguh-sungguh bernurani Kristus. Tuhan berkati persekutuan kaum perempuan jemaat-Mu, GPIB Horeb, di semua wilayah pelayanan yang hari ini bersama berbakti. Tuhan kiranya menolong kami semua untuk dapat membangun kehidupan yang sungguh-sungguh berorientasi kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, dan bersama dengan orang lain, baik di tengah masyarakat dan juga dalam persekutuan umat beriman. Berkati kami semua pada masa-masa yang sukar seperti pandemi COVID-19 yang dialami saat ini. Biarlah kami juga dapat membangun kehidupan dengan menjadikan berkat bagi yang lain. Kami dapat membangun kehidupan bersama dengan mau menjadi orang-orang yang ikut serta membangun keselamatan bersama. Tuhan berkati semua pergumulan kehidupan kami di tengah-tengah keluarga. Yang sakit Tuhan menyembuhkan, memulihkannya. Yang bergumul di tengah-tengah kehidupan keluarga, Tuhan menguatkan, mengokohkan mereka. Beri mereka solusi atas hidup untuk tetap dapat bertahan di tengah-tengah tantangan dan ancaman kehidupan ini. Untuk tetap sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Berkati para pengurus persekutuan kaum perempuan di tingkat jemaat maupun di tingkat wilayah. Tuhan menolong semuanya. Di tengah-tengah keterbatasan kami pada masa-masa pembatasan sosial kehidupan bersama, Tuhan juga memberkati agar supaya kehidupan berjemaat kami juga tetap semakin eksis, tetap dapat terus menyaksikan kehidupan persekutuan yang dapat menjadi berkat bagi semua orang. Berkati para presbiter, berkati semua unit-unit misioner, Tuhan kiranya menolong. Kami mendoakan bagi masyarakat di sekitar kami, Tuhan memberkati agar supaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, semuanya dapat bertahan hidup, dapat menyaksikan kehidupan yang sungguh-sungguh berarti. Berkati seluruh kehidupan gereja-gerejamu, GPIB, dan juga bagi seluruh persekutuan gereja-gerejamu di kota Jakarta dan di seluruh tanah air negeri tercinta ini. Tuhan menolong bangsa negara kami. Tuhan berkati pemerintah di tingkat pusat maupun di daerah. Berkati gugus tugas penanganan percepatan penanggulangan COVID-19. Tuhan juga menolong. Dari tingkat nasional sampai dengan di tingkat kecamatan. Mereka yang terpapar oleh karena virus COVID-19 ini, Tuhan juga menolong. Bahkan para medis dimanapun melayani. Di rumah sakit, Tuhan juga menolong. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, harap, dan kasih kami kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan dan mengabulkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, Tuhan yang sudah mempersekutukan kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Tawarik 16 ayat 29 mengingatkan kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ibu-ibu sekalian, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur secara silih ganti. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami telah mengenal kasih karunia-Mu, sumber segala berkat di dalam Kristus. Engkau berkarya kehidupan kami dengan kecukupan dan berbagai kebajikan. Engkau juga yang membangkitkan kemurahan hati kami untuk memberi dengan rela. Inilah syukur kami kepadamu. Persekutuan kaum perempuan yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita saatnya untuk memasuki kehidupan di masa yang akan datang. Mulai dari sekarang ini, ingatlah, sadarlah, kita adalah bahagian dari kehidupan bersama. Kita harus bisa menjadi teman
menjadi sahabat bagi yang lain. Tidak saja karena relasi persaudaraan, karena turunan, tapi kita juga dapat menjadi relasi persaudaraan sebagai umat-umat beriman. Karena itu, hendaklah hiduplah dalam kasih persaudaraan untuk kita dapat menjadi berkat bagi yang lain. Kita kembali ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menyaksikan karya-karya besar Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjadikan hidup kami adalah berarti bagi yang lain. Siap sedialah untuk menjadi utusan Tuhan. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.